بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku semua, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku yang soleh-solehah, hari ini kita akan belajar Al-Quran dan hadis. Tepatnya materi kita hari ini yaitu tentang hadis kewajiban mencari ilmu. Ya, jadi kita akan belajar tentang hadis kewajiban mencari ilmu. Sebelum itu silakan disiapkan bukunya dan dibuka, ya, yaitu hadis kewajiban mencari ilmu. Jadi di samping kalian mendengarkan materi yang Ustadz berikan ini, juga lebih baik kalian diiringi dengan membaca apa yang ada pada buku kalian. Jadi jangan langsung mengerjakan soal yang ada di situ, ya. Kalau kalian langsung mengerjakan soal tanpa mendengarkan terlebih dahulu materi dan tanpa membaca yang ada di buku, pasti jawaban kalian akan asal-asalan, ya. Jangan ngasal dalam menjawab, ya. Jangan ngasal dalam menjawab. Jadi pahami dulu materinya, baca bukunya, baru kerjakan soalnya. Itu cara belajar yang benar. Jangan kalian langsung ke sesi paling akhir melihat tugasnya hari ini apa tanpa mendengarkan materi dan juga tanpa membaca buku. Kemudian dikerjakan begitu saja. Akhirnya asal-asalan. Dan Ustadz paling tidak suka kalau kalian mengumpulkan tugas asal-asalan. Yang penting mengerjakan, jawabannya ngasal. Ya, jangan seperti itu. Kalian anak muslim yang soleh dan solehah harus serius, semangat dalam belajar. Ya, serius dan semangat dalam belajar. Begitu juga dalam menjawab soal. Jadi itu harus diperhatikan, ya. Baik, kita akan mempelajari tentang hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Gampang kan ya? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Sekali lagi, dengarkan. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi nanti kalian hafalkan hadis ini. Cara menghafalnya, An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Atau dari Anas bin Maliknya bahasa Indonesia saja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin."
Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi dihafal ya hadis ini. Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Dihafalkan hadis ini. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib atas setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan, tua ataupun muda, besar maupun kecil. Wajib untuk menuntut ilmu. Ya, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, selama dia muslim, maka wajib untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi hukumnya wajib, bukan bagi sebagian muslim saja, tapi setiap muslim. Ya, setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu. Sebagian di antara kita mungkin menganggap bahwa hukum menuntut ilmu agama sekedar sunnah saja. Ya, ini adalah anggapan yang keliru. Ya. Sunnah itu artinya diberi pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Tidak seperti itu. Padahal terdapat beberapa kondisi di mana hukum menuntut ilmu agama adalah wajib atas setiap muslim, yaitu fardu ain, sehingga berdosalah setiap orang yang meninggalkannya. Ya, jadi ada ilmu-ilmu itu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Yang namanya wajib, berdosa jika ditinggalkan, ya, berpahala jika diamalkan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar sunnah. Selanjutnya, ilmu apakah yang dimaksud dalam hadis ini? Ayo. Jadi ilmu apa yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim itu? Penting untuk diketahui bahwa ketika Allah Ta'ala atau Rasulullah SAW, ya, atau Rasulnya Muhammad SAW ini menyebutkan kata ilmu saja dalam Al-Quran atau hadis, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Termasuk kata ilmu yang terdapat dalam hadis di atas, ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Meskipun demikian, bukan berarti kita mengingkari manfaat belajar ilmu dunia. Karena hukum mempelajari ilmu dunia itu tergantung pada tujuannya. Apabila digunakan dalam kebaikan, maka baik. Dan apabila digunakan dalam kejelekan, maka jelek. Ya, ya sama seperti misalnya ilmu dunia. Ya, ilmu apa saja berkaitan dengan dunia. Kalau itu tujuannya untuk kebaikan, maka akan baik. Tapi kalau untuk kejelekan, maka akan jelek. Misalnya, belajar ilmu bela diri. Ya, ilmu bela diri adalah ilmu dunia. Ya, berkaitan dengan dunia. Kalau belajar bela diri, tujuannya untuk menzalimi orang, ya, mengalahkan orang, maka tujuan yang jelek, maka ini juga jelek. Berbuah dosa. Namun jika bela diri ini untuk membela atau untuk melindungi diri, melindungi keluarga, ya, kemudian melindungi negara, misalnya, maka tujuan baik, maka akan menjadi baik pula. Jadi ilmu dunia ini tergantung tujuan dari belajar ilmu tersebut. Apakah kita wajib mempelajari semua ilmu agama? Ya. Kan di hadis dikatakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Sekarang pertanyaannya, apakah kita wajib mempelajari semua ilmu agama? Maka jawabannya jelas tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena ilmu agama itu sangat-sangat banyak. Ya. Jadi setelah kita mengetahui bahwa hukum menuntut ilmu agama adalah wajib, maka apakah kita wajib mempelajari semua cabang ilmu agama? Jawabannya tidaklah demikian.
kita tidak diwajibkan untuk mempelajari semua cabang dalam ilmu agama. Ya, jadi nggak semua. Jadi kita hanya diwajibkan mempelajari sebagian dari ilmu agama. Apa saja? Yang pertama yaitu ilmu akidah atau tauhid yang berkaitan dengan rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, ini ilmu akidah, tauhid. Sehingga kita menjadi orang muslim yang berakidah dan mentauhidkan Allah Ta'ala dengan benar dan selamat dari hal-hal yang merusak akidah atau bahkan membatalkan keislaman kita. Maka ini wajib. Kemudian yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan ibadah, misalnya tentang rukun Islam, bagaimana cara sholat yang benar, ya, bagaimana cara berzikir yang benar, gitu kan? Bagaimana cara zakat yang benar, bagaimana cara berpuasa yang benar. Nah, ini harus dipelajari. Nanti kalau punya duit, kelebihan harta, dan sudah mampu untuk pergi haji, bagaimana cara haji yang benar? Maka ini wajib untuk dipelajari. Kemudian yang ketiga, yaitu sehingga kita dapat beribadah kepada Allah dengan benar. Kemudian juga ilmu muamalah, ya, bagaimana kita jual beli yang halal, ya, bagaimana kita selamat dari riba dan lain sebagainya. Ini wajib untuk dipelajari. Mengapa kita wajib belajar ilmu agama? Yang pertama, untuk menghilangkan kebodohan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi, kita keluar dari perut ibu kita dalam keadaan bodoh, nggak tahu apa-apa. Ya, coba perhatikan kalau kalian punya adik. Ya, ketika adik kalian baru lahir, nggak bisa apa-apa. Bisanya cuma nangis saja mungkin ya. Nggak bisa apa-apa. Ngomong masih belum bisa, jalan masih belum bisa. Ya, bisanya hanya menangis. Ya, jadi belum bisa apa-apa. Dan kita ini terlahir dalam keadaan bodoh, nggak tahu apa-apa. Dan kita asalnya juga nggak bisa baca, nggak bisa berhitung, ya, nggak tahu apa-apa. Kemudian kita belajar sedikit demi sedikit, akhirnya kita bisa baca, bisa berhitung, punya hafalan. Nah, itu karena belajar. Ya, dan dia kemudian lanjutnya artinya dan dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Ya, sehingga kita bisa belajar dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan hati kita bisa belajar. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kita wajib belajar ilmu agama? Yang kedua, supaya bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Ibadah itu adalah tugas kita. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, dan untuk beribadah kepada Allah, kita harus tahu caranya. Supaya tahu caranya ya harus belajar. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi, yaitu beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan kita ini supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak tahu tata cara beribadah kalau kita tidak belajar. Ya, kalau kita nggak belajar ya nggak tahu tata cara ibadah. Supaya kita bisa beribadah dengan benar, maka kita harus belajar. Kemudian yang ketiga, supaya amalan kita diterima Allah. Ya, karena syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama, ikhlas, semata-mata karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan syariat Allah. Bagaimana kita bisa beribadah, beramal sesuai syariat kalau kita tidak mau belajar? Maka dari itu, ya, kalian harus tetap semangat dalam belajar. Kalian masih kecil, alhamdulillah sudah diberi kesempatan untuk mempelajari ilmu agama, maka manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kalian kelak dewasa menyesal. Kenapa dulu kalian waktu kecil diberi kesempatan untuk belajar, namun malas-malasan ketika belajar. Ya, jangan sampai menyesal.
Jadi ini syarat diterimanya amal, ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua sesuai dengan syariat Allah. Jadi supaya kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Allah, maka kita harus memiliki ilmu. Maka dari itu kita harus mencari ilmu, yaitu dengan belajar. Itulah kenapa kita wajib belajar ilmu agama. Ya. Ini 3, ya sebenarnya banyak, namun cukupkan saja 3 aja. Dengan 3 ini kalian paham, kalian mengerti, dan kalian hafal, itu lebih bagus daripada banyak tapi nggak hafal, nggak paham, dan nggak ngerti, ya sia-sia. Jadi ini aja dulu materi kita hari ini. Adapun untuk tugas hari ini silakan kerjakan latihan halaman 37 dan 38. Ingat, halaman 38 itu dihafal ya. Hafal dengan baik. Lancar artinya dan juga matannya, yaitu hadisnya. Ya. Jangan baca, dihafal. Ya. Karena ilmu itu di dalam hati. Ya, bukan di dalam barisan buku. Ya. Karena kalau ilmu itu sudah di hati, kemanapun dan dimanapun kita berada, ilmu bisa kita amalkan. Tapi kalau ilmu itu ada di dalam buku, ketika buku kita hilang, maka ilmu kita juga akan hilang. Maka sia-sia kita belajar. Jadi itu ya, anak-anak yang soleh-solehah, tetap semangat dalam belajar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.